Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. bini'amatihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita umur ya untuk masih kita tetap bisa ngisi koper-koper kanan kita dan selalu mengosongkan koper-koper kiri kita sambil menuju akhirat. Baik, pagi hari ini pekan kelima, Senin pekan kelima kita bersama Ustadz yang baru pertama kali nih muncul di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Muhyiddin Fatah MA ya. Ini dapat channelnya dari Pak Akib nih, ke Mas Akib. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini Ustadz memberikan tema yang cukup menarik untuk kita nih. Apa masih sempat kita mempersiapkan nggak? Ini kiat-kiat atau strategi menghadapi alam kubur dan akhirat, Masya Allah. Ngeri dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Kita nanti sampai 7 kurang seperempat barangkali habis itu tanya jawab ya. Silakan Ustadz. Di unmute dulu Ustadz. Ya, silakan udah Ustadz. Assalamualaikum السلام warahmatullahi عليكم ورحمة wabarakatuh. الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات، وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat, yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini terinspirasi dari ayat suci Al-Quran yang telah kami baca tadi di bagian tengah dari suratul Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa berpikir, merenung tentang apa yang sudah dia kerjakan lighad, untuk hari esoknya. Hari esok yang dimaksud dalam ayat ini adalah akhirat. Hari esok yang dimaksud dalam ayat ini adalah akhirat. Tidak seperti yang dipahami oleh banyak orang, ayat ini selalu dibaca di momen tahun baru kah atau semacamnya, dan dipersepsikan bahwa hari esok itu ya tahun baru, hari baru, bulan baru. Makna yang sebenarnya yang lebih layak untuk kita renungkan, kita pikirkan apa yang telah kita lakukan, kita kerjakan adalah persiapan untuk hari esok, hari akhirat. Wattaqullah. Jadi
ayat ini, dalam satu ayat ada dua perintah yang sama, perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam satu ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya takwa Allah, menjalankan semua kewajiban, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dua perintah ini, ada satu perintah yang Allah sebutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap saat kita merenung, kita berpikir apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat kita. Kita semua tahu di akhirat yang bermanfaat hanya iman dan amal saleh. Di akhirat yang bermanfaat bagi kita, yang termasuk amal kita adalah iman dan amal saleh. Dan beginilah seorang muslim berpikir. Seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di benaknya ada tiga stasiun dalam kehidupan ini. Pertama, stasiun dunia. Yang kedua, stasiun alam kubur. Yang ketiga adalah tempat yang dituju, yaitu akhirat. Artinya bahwa seorang muslim dalam semua tindak tanduknya, dalam semua gerak-geriknya, dalam semua aktivitas yang dia kerjakan, hendaklah selalu punya pertimbangan alam kubur, pertimbangan akhirat. Apa yang saya kerjakan ini bermanfaat enggak untuk alam kubur saya? Apa yang saya perbuat ini bermanfaat atau tidak untuk akhirat saya? Apa yang saya kerjakan ini membahayakan keadaan saya di alam kubur atau tidak? Apa yang saya perbuat ini membahayakan saya di akhirat atau tidak? Maka dunia bagi seorang muslim yang sempurna imannya, itu dalam hadis disebutkan kasijni wassanah. Dunia bagi seorang mukmin yang sempurna imannya, dunia ini bagaikan penjara dan tempat kelaparan. Penjara dan tempat kelaparan, di mana dia tidak bebas sebebas-bebasnya untuk melakukan perbuatan apapun yang dia inginkan. Karena ada syariat Allah, ada aturan Allah, ada hal-hal yang harus dikerjakan, ada hal-hal yang boleh dikerjakan, ada hal-hal yang tidak boleh dikerjakan, ada hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan. Dan konsekuensinya itu konsekuensi alam kubur dan akhirat yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Karena itu berbeda dengan orang kafir. Orang kafir di dunia melakukan apapun yang dia inginkan, tanpa mempertimbangkan, tanpa mempedulikan ini berpengaruh enggak kepada keadaan saya di alam kubur dan akhirat. Tidak ada pertimbangan itu sama sekali. Sehingga kalau melakukan apapun, nabrak-nabrak hukum-hukum Allah. Melakukan apapun, dia mengabaikan aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak takut pahala, tidak takut siksa, tidak berharap pahala, tidak berharap surga, takut terhadap siksa neraka. Dia tidak takut terhadap pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia tidak takut terhadap siksa kubur. Dia tidak berharap memperoleh nikmat kubur karena di benaknya tidak ada sama sekali pertimbangan seperti itu. Maka ketika berbisnis, dia berbisnis dengan cara apapun, segala cara dia lakukan, tanpa peduli halal haram, menzalimi orang lain ataupun tidak. Ketika dia berperilaku untuk dirinya sendiri, dia mengabaikan semua nilai-nilai kelayakan, kepatutan, norma-norma agama. Dia mau buka aurat dimanapun dia lakukan, mau minum apapun, makan apapun dia lakukan, ya tanpa memikirkan resiko apapun dalam kehidupan kubur dan akhirat, karena memang dia tidak mengimani adanya kuburan dan akhirat. Sementara kita, seorang mukmin, semuanya harus melalui pertimbangan-pertimbangan itu.
Nah, karena orang tidak bisa mengatakan alam kubur gimana ntar lah, akhirat gimana nanti kayak nggak bisa. Karena keadaan kita di alam kubur, keadaan kita di akhirat tergantung pada keadaan kata kita di dunia. Tergantung pada amal perbuatan kita di dunia. Hadirin, hadirat ma'asyirul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk mengekalkan kita di dunia ini. Siapapun orangnya, selama apapun hidup di dunia ini pasti akan meninggalkannya. Siapapun orangnya, sehebat apapun, sekaya apapun, seberkuasa apapun, dia pasti akan meninggalkan kekayaannya, kekuasaannya, bahkan orang-orang di sekitarnya yang dia cintai dan dia kenal. Siapapun orangnya, tanpa terkecuali. Orang yang paling dicintai oleh Allah, paling taat kepada Allah, meninggalkan dunia ini, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang yang paling berkuasa, baik orang yang beriman atau orang yang tidak beriman. Nabiullah Sulaiman alaihi salam, orang yang beriman dan pernah menguasai dunia. Dzulqarnain, yang disinggung di akhir-akhir suratul Kahf, orang yang pernah menguasai dunia dan beriman beramal saleh, salah seorang kekasih Allah, meninggalkan dunia. Orang yang paling berkuasa dan kafir, Fir'aun di masa Nabi Musa misalnya, Numrud di masa Nabi Ibrahim misalnya. Orang dengan kekayaan yang sangat banyak sampai sekarang masih disebut-sebut harta karun. Harun, sekaya apapun dia, ternyata juga meninggalkan dunia. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini bukan untuk mengekalkan kita di dunia ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini untuk beriman dan beramal. Allah kuasa menciptakan hamba dan langsung memasukkannya ke surga, atau langsung memasukkannya ke neraka sesuai dengan kehendaknya. Allah kuasa melakukan itu. Akan tetapi Allah tidak lakukan itu. Karena seandainya Allah lakukan itu, para hamba yang Allah ciptakan lalu langsung dimasukkan ke neraka, nanti akan protes. Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Ya Allah, kenapa Engkau tidak kirim kepada kami utusan-utusanmu? Kenapa Engkau tidak turunkan kepada kami hukum-hukummu, syariatmu, sebelum kami Engkau hinakan dengan dimasukkan ke neraka ini? Seandainya Allah tidak berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, niscaya orang-orang kafir nanti saat disiksa di akhirat akan punya alasan, akan punya dalih. Akan mengatakan kenapa kami tidak diberikan kesempatan untuk menaatimu ya Allah dengan engkau kirimkan utusan-utusanmu, mengikuti syariatmu dan seterusnya. Maka Allah berkehendak untuk mematahkan dalih-dalih seperti itu. Maka Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia ini untuk membuktikan bahwa di akhirat kelak kita memang layak masuk surga atau layak masuk neraka sesuai dengan amal perbuatan kita. Dunia tempat beramal, sementara alam kubur dan akhirat tempat memperoleh balasan dari amal masing-masing kita. Proses perpindahan dari dunia ke alam kubur dan akhirat adalah dengan kematian. Hakikat kematian adalah mufaraqatur ruhi wal jasad. Mufaraqatur ruhi al jasad atau mufaraqatur ruhi al jasad. Kematian hakikatnya adalah berpisahnya roh dari jasad. Itu hakikat kematian. Ya, bukan kematian itu bukan roh hancur binasa, bukan. Kematian itu tidak selalu identik dengan hancurnya jasad.
Karena kita semua tahu jasad para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak hancur. Jasad orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah tidak hancur, tidak dimakan oleh tanah. Sebagian orang-orang soleh jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Maka kematian maknanya bukan hancurnya, musnahnya roh, bukan selalu identik dengan hancurnya atau fananya jasad. Tidak. Hakikat kematian adalah mufaraqatur ruhil jasad. Roh yang berpisah meninggalkan jasad. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kematian itu terjadi? Ketika seseorang telah tiba ajalnya, maka akan datang kepadanya malakul maut, Azrail. Malaikat Azrail akan mencabut nyawa seseorang atau roh seseorang. Roh itu dimanapun dia berada, kapanpun, saat melakukan apapun, jika ajal tiba, maka Azrail akan mencabut nyawanya tanpa meminta izin terlebih dahulu, tanpa bernegosiasi terlebih dahulu. Begitu ajal tiba, maka malaikat Azrail akan menunaikan tugasnya, yaitu mencabut nyawa seseorang. Mencabut nyawa setiap yang bernyawa. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu para malaikat, baik itu hewan maupun binatang. Semuanya yang mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah yang bernyawa ini adalah malaikat Azrail. Dan Allah Ta'ala berikan kekuatan, kemampuan kepada malaikat Azrail untuk bisa atau mampu pergi kemanapun yang dia inginkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya dalam satu waktu sekaligus ada tugas mencabut nyawa 100.000 orang sekalipun, beliau mampu melakukan itu. Dunia bagi beliau bagaikan telapak tangan bagi kita. Bagian telapak tangan di hadapan kita. Beliau mampu untuk mencabut nyawa dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat setelah malaikat Azrail mencabut nyawa, maka roh yang ada di tangan malaikat Azrail akan langsung diserah terimakan. Roh orang mukmin akan diserah terimakan kepada malaikatur rahmah, sekelompok malaikat pembawa rahmat. Roh orang kafir akan diserah terimakan kepada malaikatul azab, sekelompok para malaikat yang Allah tugaskan untuk menyiksa. Jadi roh yang sudah dicabut oleh Azrail akan langsung diserah terimakan kepada malaikatul rahmah atau malaikatul azab sesuai dengan kondisi roh orang tersebut, mukminkah atau kafir. Hadirin rahimakumullah, orang yang beriman dan sempurna imannya, saat malaikat Azrail datang kepadanya, bahkan sebelum malaikat Azrail, malaikatur rahmah sudah terlebih dahulu mendatanginya dalam keadaan datang mengucapkan salam, muka yang berseri-seri. Saat malaikat Azrail datang, kemudian beliau berkata kepada orang mukmin yang sempurna imannya, "Abshir birahmatillahi wa ridwanihi, abshir ya waliyallah birahmatillahi wa ridwanihi." Terimalah kabar gembira, wahai kekasih Allah, atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu roh orang mukmin yang sempurna imannya ini bergembira luar biasa. Mendapat kabar gembira dari malaikat Azrail bahwa dia termasuk orang-orang kekasih Allah yang dicintai, dirahmati, diridhai oleh Allah. Dia akan gembira. Kegembiraan ini membuatnya lupa akan betapa sakitnya saat nyawa dicabut.
dia akan sangat bersemangat untuk segera dicabut rohnya, untuk kemudian menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak saat itu, orang yang beriman ini, yang sempurna imannya, akan terus berada dalam kegembiraan di alam kubur, di akhirat. Sementara orang kafir, saat kedatangan Azrail, dia akan berucap kepadanya, Abshir bi'adzabillahi wa sakhatihi. Terimalah kabar gembira olehmu, wahai musuh Allah, atas azab Allah dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian, tadi telah kita sampaikan, roh orang mukmin diserah terimakan kepada malaikatul rahmah. Roh orang kafir diserah terimakan kepada malaikatul azab. Roh orang mukmin akan dibawa oleh malaikatul rahmah naik ke langit ketujuh, ke sebuah tempat yang namanya Illiyin, untuk dicatat di sana fulanun minas su'ada, si fulan termasuk orang-orang yang akan berbahagia di akhirat karena meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Roh orang kafir akan dibawa oleh malaikatul azab ke bumi ketujuh, ke sebuah tempat yang namanya Sijjin. Di sana akan dicatat fulanun minal ashqiya, si fulan termasuk orang-orang yang celaka karena meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, saat jasad mayit sudah siap-siap untuk dibawa ke liang kubur, maka malaikatur rahmah akan membawa turun roh orang mukmin yang sempurna imannya, yang bertakwa, yang saleh, mendekati jasadnya. Maka saat jasad itu dibawa di dalam keranda oleh orang-orang yang membawanya ke kuburan, maka roh itu akan berada di belakangnya, di bawah kendali malaikatur rahmah. Roh itu akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, cepat-cepatlah bawa aku ke liang kubur. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa saat dikubur nanti dia akan memperoleh nikmat kubur. Sementara roh orang kafir, saat jenazahnya sudah siap untuk dibawa ke kuburan, maka malaikatul azab akan membawa rohnya mendekati jasadnya, berjalan di belakangnya. Saat jasad itu dibawa di atas keranda ke kuburannya, maka dia akan berjalan di belakangnya di bawah kendali malaikatul azab. Roh ini akan berkata, akhiruni, akhiruni, jangan cepat-cepat bawa saya ke kuburan, karena dia tahu begitu berada di alam kubur akan merasakan siksa kubur. Hadirin rahimakumullah, begitu proses pemakaman selesai, tanah sudah digundukkan di atas liang lahat itu, maka roh akan langsung disatukan dengan jasad. Roh akan langsung disatukan dengan jasad. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aturaddu uquluna yawma idh? Ya Rasul, maka saat itu roh kita akan dikembalikan, kesadaran kita akan dipulihkan seperti sedia kala? Nabi menjawab, na'am, iya, kahayatikumul yaum, seperti kondisi kesadaran dan pengetahuan kalian saat sekarang ini. Roh disatukan dengan jasad, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang datang dengan warna aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan, penampilan yang sangat menakutkan. Akan tetapi orang yang beriman, Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan lidahnya, maka dia, orang yang beriman dengan sempurna imannya, dia saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan tiga pertanyaan itu, dia akan menjawab dengan benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan orang kafir saat ditanya
oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan 3 pertanyaan kubur itu. Dia akan gelagapan, dia sangat ketakutan, dia tidak bisa menjawab. Maka saat itu juga malaikat Munkar dan Nakir akan berkata, la daraita wa la talait. Engkau tidak tahu jawaban yang benar. Maka kemudian Munkar dan Nakir akan memukul jasad yang ada rohnya ini. Jasad orang kafir akan dipukul di bagian tengkuknya menggunakan palu dari besi yang jika digunakan untuk memukul sebuah gunung akan hancur berkeping-keping. Maka orang kafir ini akan menjerit sekuat-kuatnya. Jeritannya didengar oleh setiap makhluk hidup yang ada di dekatnya. Kecuali manusia dan jin, tidak Allah perdengarkan kepada mereka jeritan kesakitan orang kafir tersebut. Kemudian orang kafir ini akan terus merasakan siksa kubur sampai jasadnya punah. Ketika jasadnya punah, tidak tersisa kecuali ajbuz zanab, kecuali tulang ekor yang terkecil, yang paling bawah itu. Setelah itu, jasadnya sudah tidak ada sama sekali kecuali tulang itu yang terbenam dalam tanah. Maka kemudian rohnya dipindah ke si jin tadi dan akan merasakan siksa hingga kiamat tiba. Roh orang mukmin yang sempurna imannya setelah menjawab pertanyaan itu dengan benar, maka dia akan memperoleh nikmat kubur sampai punah jasadnya, jika termasuk yang punah jasad. Karena tadi sudah kita singgung, ada jasad-jasad yang tidak punah, jasad para nabi, jasad orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah, dan jasad sebagian orang-orang salihin. Saat jasad seseorang yang yang termasuk jasad yang punah tadi sudah punah, maka roh orang yang bertakwa akan langsung ke surga, naik dibawa oleh malaikat ke surga. Roh para pelaku dosa besar yang saat meninggal belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian akan berada di langit pertama, sebagian akan berada di sebuah tempat di bawah langit pertama. Semua itu dengan diurus oleh para malaikatullah. Maka hingga kemudian nanti saat kebangkitan tiba, maka jasad yang punah diutuhkan kembali oleh Allah dan roh dikembalikan, dimasukkan ke jasad lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nikmat kubur adalah seperti diteranginya kuburan dengan cahaya yang terang benderang. Diperluas panjang 70 hasta, lebar 70 hasta. Di antara nikmat kubur, orang akan melihat tempatnya di surga dari kuburan tersebut. Di antara nikmat kubur akan dipenuhi atau akan ditemani dengan amal solehnya yang dirupakan oleh Allah dengan seorang yang baik yang menemaninya di alam kubur itu. Sementara nikmat siksa kubur diantaranya adalah kegelapan di alam kubur, kesunyian, keheningan. Di antaranya dhaghatul qabr, himpitan kubur, di mana seseorang akan dihimpit jasadnya oleh tanah tanpa ada yang memegangnya. Dengan kekuasaan Allah, tanah itu akan menghimpitnya sehingga tulang rusuk yang kanan akan masuk ke yang kiri menyatu. Subhanallah, alangkah ngerinya siksa kubur itu. Jika jari kita kejepit pintu saja, sakitnya luar biasa. Bagaimana saat tulang rusuk yang kanan masuk ke yang kiri karena kuatnya himpitan tanah tersebut. Di antara siksa kubur dikirimkan hawamul ardh, binatang-binatang serangga yang memangsa, kalajengking, ular, dan seterusnya. Orang akan melihatnya. Binatang-binatang itu datang memakan dari jasadnya. Dia merasakan sakit, akan tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa meminta tolong siapapun. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Itu sekelumit tentang bagaimana proses kematian dan bagaimana keberadaan seseorang di alam kubur. Salah satu sebab yang paling sering menyebabkan orang terkena siksa kubur selain melakukan dosa-dosa besar, tentunya kekufuran secara umum, adalah dua maksiat. Dua maksiat ini adalah yang pertama melakukan namimah, suka mengadu domba, memindahkan omongan A kepada si B atau B kepada si A sehingga merusak persahabatan antara dua orang tersebut. Dosa yang kedua yang paling sering menyebabkan terkena siksa kubur adalah mengotori anggota badan atau pakaian dengan air kencing, air seni. Saat orang kencing itu diwajibkan agar menjaga dirinya sehingga air kencing tidak nyiprat, tidak mengenai anggota badannya atau pakaian. Bagaimana kita tahu bahwa ini dua dosa yang paling sering menyebabkan orang terkena siksa kubur? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lainnya, bahwa suatu ketika Nabi di Madinah berjalan berpapasan dengan dua kuburan yang baru. Lalu Nabi menghampiri dua kuburan yang baru. Baru artinya kuburan orang Muslim. Saat menghampirinya, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa dua orang itu sedang disiksa. Nabi bersabda, innahuma la yu'azzaban. Sungguh dua orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabiri ithmin bala. Keduanya disiksa karena dua dosa yang banyak orang menganggapnya sepele. Orang menganggapnya bukan dosa atau dosa kecil. Bala, padahal keduanya adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama kemana-mana suka mengadu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Yang kedua suka mengotori anggota badan atau pakaiannya dengan air kencing. Meskipun setelah itu disucikan. Meskipun setelah itu disiram air. Kencing tidak boleh mengenai anggota badan atau pakaian seseorang. Kemudian Nabi meminta diambilkan ranting dahan kurma atau dahan kurma, pohon kurma, dibelah jadi dua, lalu masing-masing ditancapkan di bagian kepala dari dua kuburan itu sambil Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan keduanya diringankan siksa kuburnya selama dua dahan itu masih basah, belum kering. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana kiat-kiat kita menghadapi alam kubur dan alam akhirat yang lebih menakutkan lagi dari alam kubur itu. Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan hidup dan Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat. Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dalam surat Luqman ayat 20, Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala sempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan batin. Nikmat yang zahir seperti kesehatan fisik kita, seperti berfungsinya seluruh panca indera kita dengan baik, organ-organ tubuh kita dengan baik. Termasuk nikmat yang zahir, nikmat yang terlihat atau dirasakan oleh banyak orang secara zahir, nikmatul mal, nikmat harta, dan seterusnya. Nikmat yang batin adalah seperti iman, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba. Nikmat iman, nikmat berserah diri kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada para utusan Allah, ikhlas dalam beramal. Ini termasuk nikmat-nikmat yang batin. Termasuk diberikan oleh Allah karunia ilmu. Itu nikmat-nikmat yang batin. Nah, kita semuanya wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang zahir dan batin ini? Yang pertama dengan beriman kepada Allah dan Rasul. Iman adalah hak Allah yang paling agung terhadap para hambanya. Tanpa iman,
meskipun orang bersedekah kepada seluruh fakir miskin di dunia. Meskipun orang memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada setiap yang terkena bencana alam, tapi tidak disertai dengan iman, belum bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bagaimana bisa orang makan dari rizki yang Allah berikan, minum dari rizki yang Allah berikan, memiliki tempat tinggal, kendaraan, keluarga dari rizki yang Allah berikan, bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya dari rizki yang Allah berikan. Bagaimana bisa orang seperti ini kemudian mengingkari adanya Allah atau mengingkari hak Allah? Karena itu orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang yang paling zalim di kehidupan ini. Orang yang paling zalim bukan orang yang membunuh tanpa hak saja atau dan semacamnya. Justru orang yang paling zalim adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir inilah orang-orang yang berbuat zalim secara sempurna. Kezaliman mereka total. Jika maksud dari ayat ini bahwa perbuatan-perbuatan zalim selain kekufuran dibanding kekufuran seperti bukan kezaliman, meskipun itu kezaliman. Tetapi jika dibandingkan dengan kekufuran, itu seakan-akan dia bukan kezaliman. Saking besarnya kezaliman orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenarkan semua ajaran yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Itu bentuk syukur yang pertama. Bentuk syukur yang kedua, sekaligus ini kiat-kiat untuk menghadapi alam kubur dan akhirat, adalah melaksanakan semua kewajiban, menjauhi semua perkara yang Allah haramkan. Melaksanakan semua kewajiban, menjauhi semua perkara yang Allah haramkan. Kewajiban-kewajiban itu banyak. Bukan hanya 5 perkara yang kita kenal dengan rukun Islam. Kewajiban-kewajiban ini ada beberapa kategori. Yang pertama, al-wajibat al-qalbiyah. Kewajiban-kewajiban yang terkait dengan hati. Atau bisa disebut dengan al-wajibat al-ilmiyah. Kewajiban-kewajiban ilmiah, terkait dengan ilmu. Apa itu? Memahami, ya, mempelajari, meyakini tentang prinsip-prinsip keimanan, tentang rukun-rukun iman yang 6, tentang kewajiban-kewajiban hati yang banyak. Kemudian yang kedua, kewajiban-kewajiban amaliyah. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya kita lakukan dengan anggota badan, melaksanakan sholat, puasa, berzakat bagi yang telah wajib membayarnya, berhaji, berumroh bagi orang yang wajib atau telah memiliki kemampuan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu kewajiban-kewajiban secara umum. Ada kewajiban yang kaitannya dengan hati, iman, dan kewajiban-kewajiban hati lainnya. Ada kewajiban yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, yaitu melaksanakan kewajiban salat, puasa, dan seterusnya. Nah, seseorang tidak akan bisa mengetahui segala hal yang diwajibkan oleh Allah tanpa belajar ilmu agama. Seseorang tidak akan mengetahui perkara yang Allah haramkan semuanya tanpa mempelajari ilmu agama. Ilmu agama yang menjelaskan tentang semua kewajiban secara detail, secara terperinci, yang menjelaskan tentang semua perkara yang Allah haramkan secara terperinci, secara detail, by name, by bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ilmu agama yang pelajari, yang mengajarkan 2 hal ini dikenal dengan al-ilmu dharuri, ilmu agama yang pokok, yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah baligh dan berakal, yang disinyalir oleh Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu agama yang pokok, yang dasar-dasar, yang menjelaskan tentang semua kewajiban, semua yang haram adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Ilmu agama ini tidak banyak, tidak banyak. Ya, itu bisa selesai dalam 1 bulan juga bisa selesai. Setelah itu kewajiban belajar ilmu agama sudah selesai, kecuali ilmu agama atau hukum agama yang diperlukan saat orang menjalani aktivitas-aktivitasnya yang belum dijelaskan dalam ilmu agama yang pokok. Jadi orang beragama itu pertama bagaimana? Mempelajari ilmu agama yang pokok dan mengamalkannya. Kedua, saat dia menghadapi masalah baru yang belum tahu hukumnya, karena memang belum dibahas dalam ilmu agama yang pokok, di situ seseorang wajib bertanya, wajib belajar tentang masalah yang dihadapi kepada para ulama, para ahli ilmu. Ini yang dimaksud oleh firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui tentang hukum agama atau penjelasan agama tentang sesuatu tersebut. Hadirin rahimakumullah, orang bisa saja hidup dalam alam persepsinya sendiri. Dia mengira sudah menjalankan semua kewajiban, padahal belum. Dia mengira sudah menjauhi semua yang haram, padahal belum. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak belajar ilmu agama yang pokok sehingga dia mengira sesuatu bukan wajib padahal itu wajib. Atau mengira sesuatu tidak haram padahal itu haram. Sehingga orang mengira sudah menjalankan semua kewajiban padahal belum. Orang mengira sudah menjauhi semua perkara yang Allah haramkan padahal belum. Nah, sangat disayangkan kalau orang seperti ini baru tahu hal itu saat berada di alam kubur. Saat sudah tidak bisa diperbaiki lagi keadaan. Maka siapapun di antara kita yang belum pelajari ilmu agama yang dasar, yang pokok, yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal, kami anjurkan, kami sarankan untuk sesegera mungkin menunaikan kewajiban ini. Yang ketiga, wis sekalian, untuk menjalankan atau syukur kepada Allah dan sekaligus kiat-kiat untuk menghadapi alam kubur adalah menggunakan setiap nikmat atau yang diantaranya adalah anggota badan dalam hikmah atau tujuan diciptakannya anggota badan tersebut. Anggota-anggota badan kita ini adalah nikmat dari Allah. Maka kita hendaknya mensyukurinya. Bagaimana mensyukuri nikmat anggota badan ini? Dengan menggunakannya sesuai dengan hikmah diciptakannya. Mata diciptakan oleh Allah bagi kita semuanya untuk bisa melihat, untuk bisa mengetahui jalan, melihat segala sesuatu dalam kegelapan sekali. Allah ciptakan mata kita agar kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dengan menggunakan mata tersebut. Allah menciptakan mata kita untuk melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itu sehingga kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil sekian banyak pelajaran. Mata diciptakan oleh Allah bukan untuk memandang muslim lain dengan pandangan yang meremehkan, merendahkan. Mata diciptakan oleh Allah bukan untuk melihat sesuatu yang haram dilihat. Mata diciptakan oleh Allah bukan untuk melihat dan mencari-cari aib orang lain. Telinga diciptakan oleh Allah, maka hendaknya kita jaga itu telinga. Telinga diciptakan oleh Allah agar dengannya kita bisa mendengar ayat-ayat Allah. Kita bisa mendengar Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita bisa mendengar hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para ulama dan para salihin. Dengan telinga, hendaknya kita bisa menggunakannya untuk meraih ilmu. Meraih ilmu.
yang Allah Ta'ala berikan kepada para hamba. Telinga diciptakan oleh Allah bukan untuk mendengarkan ghibah, gunjingan terhadap keburukan orang lain, bukan untuk mendengarkan pembicaraan tentang hal-hal yang batil, bukan diciptakan untuk mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengar keburukan-keburukan orang yang tengah dibicarakan. Lidah diciptakan oleh Allah untuk kita berzikir, menyebut asma-Nya, untuk membaca ayat-ayatnya, ayat suci Al-Quran, untuk mengajak orang melakukan kebaikan, untuk bisa membimbing orang lain ke arah ke jalan yang benar. Dalam kehidupan dunia, lidah bahkan diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita kalau kita tidak diberikan nikmat lidah ini untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan kita, kita berjual beli, kita bertransaksi, kita berkomunikasi, dan seterusnya. Lidah bukan diciptakan untuk menyebut-nyebut keburukan orang. Lidah diciptakan oleh Allah bukan untuk menyakiti hati seseorang, menyakiti saudara sesama muslim. Lidah diciptakan bukan untuk berbohong. Lidah diciptakan bukan untuk tidak menepati janji dalam hal yang diwajibkan oleh Allah. Lidah tidak diciptakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Lidah tidak diciptakan untuk menyombongkan diri, membanggakan diri dengan kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Lidah diciptakan bukan untuk berdebat dengan tujuan yang buruk. Lidah tidak diciptakan untuk menipu orang lain. Lidah tidak diciptakan untuk memuji-muji diri sendiri. Lidah diciptakan untuk bukan untuk melaknat orang lain. Lidah diciptakan bukan untuk mencela-cela. Bukan. Lidah diciptakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik bagi kebutuhan dunia kita maupun kepentingan-kepentingan akhirat kita. Perut Allah ciptakan. Perut adalah nikmat Allah dari kita. Kita wajib bersyukur atas nikmat perut ini dengan menjaganya dari memakan, meminum makanan yang haram, minuman yang haram. Perut hendaknya kita jaga dari kenyang yang tidak pada tempatnya. Perut hendaknya kita jaga dari masuknya sesuatu yang dibeli, diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan. Perut harus kita jaga dari masuknya makanan, minuman dari sumber-sumber yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti harta-harta yang diperoleh dengan cara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita farji. Farji ini untuk mensyukurinya kita wajib menjaganya kecuali dari dua yang dihalalkan oleh Allah, yaitu istri atau suami kita dan atau budak yang dihalalkan bagi seseorang, seperti disinggung dalam firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka yang menjaga farjinya
kecuali dari istri dan budak-budak yang halal baginya, maka itu diperbolehkan. Menjaga farji adalah dengan menjaga mata dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menjaga farji adalah dengan menjaga hati dari berpikir tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga tidak muncul dorongan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan farji kita. Kedua tangan Allah ciptakan bagi kita bukan untuk memukul seorang muslim, bukan untuk mengambil harta yang Allah haramkan bagi kita, bukan untuk menyakiti seorang muslim, bukan untuk mengambil, memakan amanat-amanat orang, titipan-titipan orang, bukan untuk menulis sesuatu yang haram untuk ditulis. Para ulama mengatakan al-qalamu ahadul lisanain, pena atau alat-alat sejenis itu adalah satu dari dua lidah. Jadi apa yang diharamkan untuk dikatakan, haram untuk ditulis. Tangan hendaknya kita gunakan untuk membantu orang yang butuh bantuan kepada kita, untuk berbakti kepada orang tua, untuk berbuat baik kepada sesama. Dua kaki Allah ciptakan bagi kita bukan untuk melangkahkan kaki tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dua kaki ini diciptakan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah, berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, berjalan untuk silaturahim, berjalan untuk menuntut ilmu, berjalan untuk melakukan advokasi membela hak-hak sesama muslim, berjalan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan seterusnya. Syukur kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat anggota badan yang Allah berikan, juga termasuk nikmat harta dalam hal dalam tujuan atau hikmah diciptakannya atau diberikannya anggota badan dan nikmat-nikmat ini. Hadirin rahimakumullah, ayat berikutnya, jika kita ingin sempurna betul melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi, ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu tentang betapa berharganya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ini adalah hakikatnya kehidupan kita. Waktu itu adalah kehidupan kita. Maka hendaknya kita memanfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Setiap hembusan nafas, setiap waktu yang kita miliki ini adalah intan permata yang tiada nilainya, yang tak ternilai. Kenapa? Karena tidak ada gantinya. Setiap waktu ini berjalan, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Karena itu, salah seorang tabi'in yang mulia, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Idza tala'at syamsu kulli yawmin yaqulu bilisanil hal." Saat matahari terbit setiap harinya, maka hari itu akan berkata kepada anak manusia, anak Adam, "Ana yaumun jadid, aku adalah hari baru. Wa ala amalika syahid, aku akan bersaksi atas amal perbuatanmu di hari ini. Faghtanimni, maka manfaatkanlah aku sebaik-baiknya. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Karena saya tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Karena itu, orang hendaknya jika ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, hendaknya dia buat jadwal. Dia buat kegiatannya apa dan waktunya. Timingnya, berapa menit, berapa jam. Ya, kita harus membagi waktu kita ini dan kita disiplin, kita mengikuti jadwal yang sudah kita buat. Bahkan para ulama seperti Al-Imamul Ghazali misalnya, beliau menyebutkan, beliau memberikan contoh jadwal kegiatan seorang mukmin dari bangun tidur sampai tidur kembali.
Di sela-sela beliau menyebutkan jadwal kegiatan itu, dan ini penting untuk kita ketahui, ya, jika ada waktu di kesempatan yang lain kita akan berikan bagaimana beliau membuat jadwal atau contoh jadwal kegiatan seorang muslim dalam sehari semalam. Dalam sela-sela jadwal yang beliau buat itu, sebagai contoh, beliau mengatakan jika orang tidak bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka hendaknya dia tidur. Allahu Akbar. Sekilas ini seperti omongan yang tidak besar manfaatnya, tapi ini luar biasa. Kalau orang daripada bermaksiat, mendingan tidur. Jika orang sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sudah tidur saja. Jika orang banyak godaan di kanan kirinya mengajaknya untuk bermaksiat, acuhkan itu, abaikan itu, tidur saja. Itu akan jauh lebih bermanfaat, karena meskipun dia rugi waktu yang telah dia gunakan untuk tidur, tetapi paling tidak dia tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan ini dengan menjelaskan bahwa di dunia ini orang antara tiga. Satu dari tiga. Yang pertama, salim, orang yang selamat. Siapa itu? Orang yang melaksanakan semua kewajiban, menjauhi semua yang haram. Selamat. Yang kedua, rabih, orang yang beruntung. Siapa itu? Selain menjalankan kewajiban, menjauhi yang haram, melakukan sekian banyak amal-amal yang disunnahkan, yang dianjurkan dalam agama. Yang ketiga, khasir, orang yang merugi. Siapa itu? Mereka yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan semua perkara yang diwajibkan dan menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita berpikir, merenung di mana posisi kita dari tiga klasifikasi umat ini, umat manusia secara umum. Pertama, apakah kita termasuk orang yang selamat, atau termasuk orang yang beruntung, atau jangan-jangan kita masih termasuk orang yang merugi. Mudah-mudahan ya apa yang kami jelaskan, kiat-kiat yang sudah kita sebutkan ya bisa kita amalkan, dan sebagai paling penutup kita ingatkan firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ." Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ayat ini memperingatkan kita dari keburukan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan meremehkan keburukan yang kecil, karena gunung itu tidak lain adalah tumpukan-tumpukan batu-batu kecil yang kemudian membentuk menjadi gunung. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jauhi, lindungi diri kalian dari api neraka meskipun dengan bersedekah separuh dari satu buah kurma. Artinya, bersedekah dengan separuh dari satu buah kurma bisa menyebabkan orang diselamatkan dari neraka hanya karena iman dan bersedekah dengan separuh dari buah kurma tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu di antara sekian banyak amal kebaikan yang sudah kita kerjakan, mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah bisa memastikan mana amal kita yang diterima oleh Allah. Karena itulah kita selalu beramal dan beramal. Beramal dan beramal. Dan karena itulah Allah menjadikan amal soleh ini beraneka ragam, bermacam-macam. Agar seseorang ketika tidak bisa melakukan A, bisa melakukan yang B. Jika yang C
ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah, mudah-mudahan yang D diterima oleh Allah Ta'ala. Kita tidak jangan sampai berhenti melakukan amal baik sekecil apapun, apalagi yang lebih besar, karena tidak ada kata istirahat dari beramal soleh di dunia ini. Bahkan Allah berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Tuhanmu wahai Muhammad dengan sebaik-baiknya hingga maut menghampirimu. Hingga maut menghampirimu. Malaikat Jibril suatu ketika mendatangi Nabi dan berkata kepadanya, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad, selama apapun kau hidup, kamu pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Siapapun yang engkau cintai di dunia ini, pasti engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Apapun amal perbuatan yang engkau lakukan di dunia ini, pasti engkau akan dibalas sesuai dengan amal itu. Memang Raqib dan Atid yang mencatat amal kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang mendikte Raqib dan Atid adalah kita. Apa yang dia tulis itu sesuai yang kita diktikan. Hanya saja kita mendiktenya bukan dengan lidah kita, tapi mendikte mungkar dan nakir dengan amal perbuatan kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami persilakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilakan. Baik Ustadz, terima kasih banyak, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau bertanya atau klarifikasi dengan Ustadz apa yang sudah beliau sampaikan tadi. Bapak tanya. Iya, silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Itu kalau saya mendengar tadi bahwasanya seorang yang menjadi mukmin yang sempurna itu sepertinya saat ini itu susah dijumpainya gitu. Dijumpainya itu susah. Jadi selalu orang itu bersalah, banyak dosa gitu kan. Oleh itu tobat itu harus dilakukan setiap saat. Nah, kemudian pernah juga kami mendengar bahwa orang untuk masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah. Bahkan sahabat bertanya, termasuk engkau juga ya Rasulullah, betul itu. Tapi karena itu udah rahmat. Nah, kemudian saya baca ini Ustadz, baca sebuah hadis ya, yang artinya itu begini Ustadz. Jadi jiwa roh seorang mukmin itu adalah burung yang berkelantungan di pohon surga sehingga Allah mengembalikannya ke jasadnya ketika membangkitkannya. Jadi orang yang beriman itu rohnya itu tadi dia berarti ada kalau dia burung di surga yang berkelantungan di bawah aras itu berarti ada di surga gitu. Nah, tapi orang yang beriman itu apakah seperti tadi Ustadz katakan bahwa yang sempurna? Artinya sempurna itu kan berarti ya bersih itu. Nah, orang yang bersih begitu kan tidak ada kecuali orang yang dalam hidupnya itu ya walaupun belepotan dengan dosa-dosa, tapi akhirnya dia tuh tobat nasuha sehingga dia betul-betul bersih. Akhirnya ketika dia meninggal itu rohnya ya tadi berkelantungan di situ. Jadi mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Jadi Pak Abdul Syukur yang kami hormati dan Bapak-Bapak Ibu semuanya, kita agak lebih luas saja kita sampaikan bahwa roh orang yang gugur syahid, roh orang-orang yang gugur syahid, dalam hadis disebutkan jasadnya dikubur misalnya, rohnya akan langsung ke surga. Saya ulang, ini roh orang yang gugur syahid akan langsung ke surga. Dia akan berada di hawasilut tuyur, akan berada di apa itu, tembolok. Ya, tembolok burung-burung di surga. Ini roh orang syahid, orang yang mati syahid, dia menikmati nikmat-nikmat surga dengan cara seperti itu. Nah, pengaruh dari nikmat surga yang dia rasakan itu
itu berpengaruh kepada jasadnya, sehingga jasadnya tetap utuh, tetap seger, saking luar biasanya nikmat surga. Itu roh orang yang mati syahid. Yang kedua, roh orang yang bertakwa, mukmin yang sempurna tadi. Itu setelah jasadnya punah, dia akan ke surga, kemudian berbentuk burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga tadi itu, Pak. Jadi itu roh orang mukmin yang bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan semua kewajiban, menjauhi semua perkara yang Allah haramkan. Yang ketiga, roh orang muslim mukmin, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Mereka ini yang dimaksud pelaku dosa besar ini yang saat meninggal belum bertaubat. Kalau meninggal sudah bertaubat dan menjalankan semua kewajiban, menjauhi semua yang haram dan taubatnya sah, maka dia tergolong orang yang bertakwa tadi. Sedangkan orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, minum khamr, meninggalkan sholat tanpa uzur, meninggalkan puasa tanpa uzur, durhaka kepada orang tua, dan seterusnya, pelaku-pelaku dosa besar ini yang saat meninggal belum bertaubat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mereka yang Allah ampuni sehingga tidak terkena siksa kubur. Maka tempat rohnya di langit pertama. Ini disebutkan dalam hadis lain. Sementara pelaku dosa besar yang disiksa kubur, setelah jasadnya punah, rohnya akan diangkat ke sebuah tempat di bawah langit pertama. Ini juga disebutkan dalam hadis. Ya. Jadi kalau kita yang terakhir roh orang kafir sudah kita jelaskan tadi, setelah jasadnya punah akan tetap disiksa rohnya itu di sijin, di sebuah tempat di bumi ketujuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya orang yang sempurna imannya, yang bertakwa, itu teorinya mudah sekali. Mempelajari ilmu agama yang wajib dipelajari, menjalankan semua kewajiban seluruhnya, menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan seluruhnya. Itu teorinya seperti itu, hanya seperti itu. Dan melakukan amal-amal yang sunnah. Itu kalau lebih sempurna lagi. Teorinya seperti itu, tapi bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan, kecuali bagi orang-orang yang Allah ringankan bagi mereka, Allah mudahkan bagi mereka. Karena itulah pertama, orang yang berbuat dosa jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Siapapun kita. Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'minu wahin raqi'. Seorang mukmin itu ibarat orang yang atau dia itu orang yang lemah tapi menambal sulam lubang-lubang yang ada pada pakaiannya yang sobek itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu lemah artinya terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa kebanyakan, tetapi dia yarqa'u dzambahu bittaubah. Dia menambal sulam dosa-dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita selalu ingat kalimat al-hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk menghindari perbuatan maksiat kecuali dengan pemeliharaan penjagaan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan amal kebaikan, ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itulah kita selalu dalam salat kita berucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak kurang lebih jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, berikut Ibu Rita atau Pak Zen barangkali silakan di-unmute dulu Bu Rita. Suaranya dihidup. Iya, udah silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Wal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang kenalan pertama kali mendengar dari dalam umur yang sudah katakanlah sudah terminal lah ya, sudah mendekati istilahnya Pak Mas War itu dua panggilan itu aja, panggilan sholat dan panggilan pulang itu ada perasaan bahwa sholat kita itu belum sempurna, zakat apalagi. Ya, Pak Zen lanjut. Halo, kaliannya kan bentar lah. Oh, Nggak dengar suaranya. oh itu di unmute dulu Pak, kepencet itu suaranya. Ya udah. Baik, Ya. Ya. maaf ini HP-nya HP jadul. Jadi pada saat umur yang sudah terminal ini baru menyadari bahwa sholat kita itu rasanya belum sempurna. Apalagi zakat, ibadah-ibadah lain. Bagaimana cara supaya kita bisa istilah Nabi itu meraih ridho rahmatnya Allah untuk bisa masuk surga. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang bagus. Apa yang pernah kita tinggalkan itu antara dua, perkara yang wajib atau perkara yang sunnah. Perkara yang wajib yang sudah pernah kita tinggalkan, maka untuk sahnya taubat harus kita qadha, harus kita bayar. Sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan wajib kita qadha sampai yakin sudah selesai mengqadhanya. Puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan padahal itu wajib kita qadha, wajib kita bayar supaya sah taubatnya. Zakat yang memang wajib, maka wajib kita qadha kalau kita mau bertaubat dengan taubat yang sah yang diterima oleh Allah dan seterusnya. Sementara perkara yang sunnah jika sudah terlewatkan di umur-umur kita yang telah lalu, maka ya sudah kita tertinggal melewatkan pahala itu. Akan tetapi masih ada hari ini dan hari esok, insya Allah. Maka yang masih punya tanggungan kewajiban puasa, Ramadan, sholat, zakat, dan seterusnya yang belum dibayar, segera dibayarkan. Segera dibayarkan. Yang perkara-perkara sunnah, mudah-mudahan Allah masih beri kita kesempatan untuk melaksanakannya di sisa umur kita. Nah, untuk sempurnanya amal-amal kita itu tadi, maka butuh yang namanya ilmu agama. Kita tidak bisa berspekulasi, Bapak Ibu sekalian. Yang penting beramal, entah diterima oleh Allah, entah tidak bisa. Kita harus mengamalkan perintah Allah sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jadi Allah membebankan kewajiban itu dengan paket seperangkat aturannya. Nggak ada Allah mengatakan sholatlah semau kalian caranya. Puasalah semau kalian. Zakat ya seenaknya kalian lah berapa. Tidak ada. Semuanya sudah dijelaskan aturan-aturannya. Begitu pula amalan-amalan sunnah sudah ada aturan-aturannya. Maka untuk memastikan amalan kita sudah sesuai dengan aturan, sehingga ada harapan untuk diterima oleh Allah, itu dengan cara menuntut ilmu agama yang wajib dipelajari tadi. Nah, ada satu amalan atau sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan dengan mudah, tetapi Masya Allah keutamaannya luar biasa, diantaranya zikrullah. Zikrullah, terutama yang paling afdal tahlil. La ilaha illallah. Zikrullah ini tidak membuat kita capek. Zikrullah tidak butuh biaya.
Zikrullah kita bisa lakukan sambil apapun, sambil melakukan apapun. Nah, apalagi kalau kita punya khazanah hafalan Al-Quran, sehingga dimanapun, kapanpun kita bisa membaca dan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Maka kita bisa berhitung, Bapak Ibu sekalian. Iya. Sebagian ulama, sahabat Abu Hurairah, itu sebelum tidur bertasbih 12.000 kali. Beliau tidak akan tidur kecuali setelah bertasbih 12.000 kali. Sebagian ulama, sebagian salihin punya wirid. Wirid itu artinya bacaan rutin. Bacaan rutin. Saat tahajud sekian juz. Saat sholat duha sekian juz. Itu wirid Quran. Wirid di luar Quran, sebagian orang soleh baca tahlil 25.000 kali. Sehari, setiap hari. 25.000 kali. Tahlil. 25.000 kali salawat Nabi. Subhanallah. Sebagian cucu atau cicit Nabi, Ali Zainal Abidin, rutin amal beliau setiap hari sholat sunnah 1.000 rakaat. Di luar yang wajib, di luar yang rawatib. Maka mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya semampu kita. Semampu kita. Mampu itu artinya tidak memberatkan dan kita lakukan secara rutin. Sholat tahajud 4 rakaat ditutup witir 3 rakaat. Tapi rutin tiap malam itu lebih afdal daripada 50 rakaat satu malam habis itu libur 1 bulan. Khatam Quran 1 bulan sekali tapi rutin itu lebih afdal daripada khatam Quran 3 hari tapi habis itu libur setahun. Ya, para ulama atau Nabi dalam hadis Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah ma duwima alaihi wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang sedikit tapi dirutinkan. Dilakukan secara terus-menerus tidak terputus. Sedekah setiap Jumat, meskipun 50.000 misalnya. Tapi setiap Jumat. Lebih baik daripada sedekah 10 juta, tapi sekali seumur hidup. Ya. Nah, begitu seterusnya. Ya, berzikir la ilaha illallah 100 kali setiap harinya. Tapi rutin tiap hari. Lebih afdal daripada 25.000 kali, tetapi sekali seumur hidup. Jadi, qalilun daim khairun min katsirin munqati'. Kebaikan yang sedikit tapi didawamkan, dirutinkan, tidak terhenti, tidak terputus, lebih baik dari kebaikan yang terlihat banyak tapi sekali dilakukan lalu tidak dilanjutkan kembali. Saya kira itu, Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Sama-sama, Ustaz. Pak. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada yang lain? Ustadz, saya tergelitik juga tadi ini lihat surat Yasin nih 52 Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan kalau orang kafir itu disiksa terus ya sampai tinggal tulang apanya Ya, sampai dia dibangkitkan nanti gitu. Tapi dalam surat Yasin 52 ini kalau saya baca terjemahnya nggak tahu terjemahnya yang keliru. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami dalam kubur gitu. Jadi seolah-olah dia tuh tidak disiksa gitu. Apa maksudnya ini Ustaz ayat ini? ya. Para ulama tafsir menjelaskan mim marqadina qalu lana man ba'atsana mim marqadina. Para ulama tafsir mengatakan marqad itu bukan berarti tempat orang tidur, beristirahat, nyaman, tidak. Yang dimaksud di situ marqad adalah mustaqar, tempat berada. Tempat berada di mana seseorang itu berada, yaitu di alam kubur.
Jadi itu sama sekali tidak menafikan bahwa orang kafir disiksa jasad dan rohnya selama jasadnya masih ada. Setelah itu jasadnya punah, rohnya tetap disiksa. Ya, ayat itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur. Jadi Al-Quran harus ditafsirkan dengan makna yang sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Demikian dijelaskan oleh para ulama, Pak Oke, Ustaz. Yusuf. Kalau gitu Baik. terjemahan Departemen Agamanya yang agak keliru. Kita harus bisa membedakan mana Quran, mana terjemah Quran. Iya, betul. Kalau Quran pasti benar. Kalau Bukan. terjemah kadang benar, kadang salah, namanya manusia yang melakukannya. Ya, Baik, Ustaz. Selanjutnya kelihatannya Pak Akib ke Mas Akib, silakan Pak. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya. Saya pernah mendengar pada saat sakaratul maut itu Pak Ustadz, manusia itu akan terrefleksikan tentang hasanah kehidupan keimanan dan amal solehnya. Jadi pada saat itu ya kita memang berdoa ya Pak Ustadz agar mendapatkan husnul khotimah, the power of doa dan the power of zikrullah. Karena di usia kita seperti sekarang ini ya seperti kata Pak Zen tadi, sahabat saya, kita ini udah terminal. Kalau mau menghafal Quran kayaknya udah susah, tapi mungkin kita bisa zikrullah ya Pak Ustaz, tafakur tuh sebanyak-banyaknya untuk mengisi waktu. Jadi jadi jangan jangan kita meremehkan hal-hal yang kecil barangkali untuk mengisi waktu ini untuk terus aja berzikir, dan melakukan amal soleh sekecil apapun. Itu tentang kiat kita katanya dikerubungin oleh jin dan syaitan juga orang yang meninggal itu Pak Ustadz Ya, katanya. Jadi bagaimana ini banyak untuk menangkal katanya ditahlilkan dan sebagainya. Nah kiat ya. kita secara pribadi untuk mempersiapkan sebaiknya bagaimana Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saat orang menjelang sakaratul maut, itu bagi iblis, bagi syaitan adalah kesempatan terakhir untuk menjerumuskan orang tersebut. Itu kesempatan terakhir. Maka saat itu dia mengerahkan seluruh kekuatannya, kemampuannya untuk menyesatkan orang itu dengan menggelincirkan dari iman dan Islam. Dengan menggelincirkan, menjerumuskan supaya orang meninggalkan iman dan Islam. Ada sebuah kisah menarik. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar, sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Di dekat Sufyan Ats-Tsauri ini ada orang semua waktunya dia gunakan untuk doa. Doanya satu doang. Ya Allah, berikanlah aku husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan iman dan Islam. Sufyan Ats-Tsauri menghampiri, ya fulan, wahai fulan, ini tempat yang mustajab untuk doa. Dari tadi saya dengar Anda doa hanya minta satu dari Allah, yaitu supaya diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Kata orang itu, innaka la ta'rifu qissati. Anda tidak mengetahui latar belakang kehidupan saya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, memang apa yang terjadi? Kata orang ini, saya punya dua saudara laki-laki. Abang-abang saya, dua-duanya ini muazzin muhtasib. Dua-duanya ini muazzin yang azan sholat lima waktu nggak dibayar. Tetapi ujung kehidupan dua orang ini sama, meninggal dalam keadaan kufur. Apa yang terjadi? Saat masing-masing dari abangnya ini sakaratul maut, dia berada di rumah, di tengah-tengah keluarganya. Maka ini orang minta diambilkan mushaf Al-Quran. Orang mengira mau baca, mau diperdengarkan. Ternyata saat Quran itu diletakkan di dekatnya, dia mengatakan apa? Dia katakan, Ishhadu anni bari'un minhu. Katanya saksikan bahwa saya tidak beriman kepada Quran ini. A'udzubillahilazim. Padahal ini muadzin puluhan tahun azan tidak digaji.
Maka adiknya ini, adik yang ketiga ini ketakutan luar biasa. Maka Sufyan Ats-Tsauri bertanya, gerangan apa sebabnya? Kok bisa orang azan muhtasib ternyata di detik-detik terakhir kehidupannya kok malah keluar dari iman dan Islam? Kata adik yang ketiga ini, dia bilang, itu abang saya berdua suka cari-cari aib orang. Suka cari-cari aib orang, ngirim orang, nguntitin orang, atau dia sendiri tanya sana sini, pengen tahu aib orang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bersabda, "Man tatabba'a auratin nas, tatabba'allahu auratah." Yang mencari-cari aib orang, Allah akan buka aibnya. Wa man tatabba'allahu auratahu, fadhahahu walau fi jawfi dari. Orang yang Allah buka aibnya, Allah akan tampakkan aibnya meskipun di dalam rumahnya. Allahu Akbar. Ini orang ada di dalam rumahnya, di tengah-tengah keluarga dekatnya, tapi Allah berkehendak untuk membuka aibnya dengan dia keluar dari iman dan Islam, min syukmil ma'siyah, karena pengaruh buruk dari sebuah maksiat, yaitu mencari-cari aib orang. Memang secara umum maksiat itu lahnya hukum. Memang secara umum maksiat apapun itu punya efek buruk, Bapak Ibu sekalian. Yang paling menakutkan tercabutnya iman dan Islam di akhir hayat seseorang. Maka dengan ini orang hendaknya lebih takut berbuat maksiat daripada minum racun. Kalau minum racun yang rusak hanya jasadnya, fisiknya. Tapi kalau maksiat bisa merusak agama seseorang. Di saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, sebagian orang Allah berikan husnul khatimah, dan salah satu kiat untuk memperoleh husnul khatimah agar bisa membaca 2 kalimat syahadat saat ajal tiba adalah dengan bersiwak. Siwak ini sembita selalu sesuatu yang memang bukan wajib, tetapi keutamaannya luar biasa. Siwak ini salah satu manfaatnya, salah satu rahasianya, kata para ulama, mempermudah orang untuk membaca 2 kalimat syahadat saat ajal tiba. Saat ajal tiba, orang akan dipermudah untuk baca 2 kalimat syahadat dengan berkah siwak. Maka subhanallah, dan ini subhanallah, saat Nabi menjelang meninggal, Aisyah bercerita, mimma an'amallahu bihi alayya, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi yaumi. Nabi meninggal di giliran hari jatah Aisyah. Jadi Nabi ini, Bapak Ibu sekalian, menjelang meninggal, beliau minta izin kepada istri-istri beliau supaya dirawat di rumah Aisyah, tidak pindah-pindah. Istri-istri beliau semuanya menyetujui. Nah, anehnya, pas giliran meninggalnya itu pas giliran hari Aisyah, bukan karena diberikan sama istri-istri Nabi, pas giliran hari giliran jatahnya Aisyah. Yang kedua, kata Aisyah, wa tuwfiya fi hajri baina sahri wa nahri. Nabi meninggal di pangkuanku. Allahu Akbar. Yang ketiga, kata beliau Aisyah, wa jama'allahu baina riqi wa riqi. Allah satukan antara ludahku dan ludah Nabi. Nah, maksudnya bagaimana? Saat Nabi menjelang meninggal, itu Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah, datang menjenguk. Saat itu Abdurrahman bawa siwak, pegang siwak. Begitu melihat itu, Nabi pandangannya tertuju pada siwak itu. Aisyah langsung paham. Aisyah berkata, langsung ngambil siwak itu lalu diberikan kepada Nabi. Pas Nabi bersiwak, itu keras. Maka Aisyah berkata, ulayyinuhu laka ya Rasulullah. Saya lembutkan siwak ini untukmu ya Rasul. Maka kemudian Aisyah menggigit-gigit siwak itu sehingga sebagian ludahnya ada di siwak itu, basah oleh ludahnya.
lalu dibuat bersiwak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, Allah menyatukan antara air ludahku dengan ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Nabi dalam kondisi sakit masih melakukan perkara sunnah, yaitu bersiwak. Dan sekali lagi manfaatnya para ulama mengatakan memudahkan orang untuk membaca 2 kalimat syahadat saat sakaratul maut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak Mohon Ustadz. maaf. Ya. Baik, Ustadz. Masya Allah, luar Pak. biasa. Pak Maswar, boleh tanya lagi Pak Maswar? Masih bisa satu lagi ya, Ustadz? Baik. Ya, silakan, Pak. Terima kasih Pak Maswar dan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat agree dengan apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa mencari kekurangan-kekurangan orang lain itu termasuk yang tadi menyebabkan dua muadzin itu ya, Ya. ayatnya seperti itu. Nah, kalau ada sekarang ini kan di negeri kita ini ada sekelompok orang yang mencari kecurangan-kecurangan, karena memang seorang pemimpin tuh dalam rekodnya oleh masyarakat itu sudah mulai banyak bohongnya gitu kan. Lalu sekarang kemudian sekelompok orang yang dengan keahliannya itu terus membongkar untuk membuktikan bahwa ini benar, itu kebohongan itu benar. Nah, ini termasuk yang seperti itu nggak Pak Ustadz itu? Karena ini kan sudah menjadi ya, dan itu memang diperlukan kan, sebab kalau itu tidak dibongkar seperti itu kan kemudian tidak sampai kepada penyelesaian perkara itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan politis sekali nih. Iya memang itu memang karena itu mengganggu Ustadz, mengganggu. Tapi intinya begini Pak, kalau tujuannya mengembalikan kezaliman kepada orang-orang yang berhak atau yang memiliki hak itu yang dizalimi, ya maka itu diperbolehkan. Kalau tujuannya ini kan ditengarai, ya saya nggak tahu. Nah, ini menzalimi banyak orang, ngambil harta banyak orang, ngambil harta negara sekian banyak. Ya, kalau tujuannya untuk mengembalikan hak-hak rakyat, hak-hak masyarakat kepada yang memiliki hak itu, ya dengan cara yang dibenarkan, ya itu bagian dari mengembalikan kezaliman, ya, dan itu diperbolehkan. Membela, mengadvokasi hak-hak sesama kaum muslimin. Dalam konteks itu yang mengarah ke situ, ya itu diperbolehkan. Saya kira itu saya mohon diri, Bapak Ibu sekalian, Pak Mazwar. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Baik Ustadz, kita tutup acara kita sedikit ditutup dengan berdoa Ustadz. Silakan. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan bisa kami manfaatkan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tammim taqsirana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Ustadz. Kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.